Detik-detik Surya Paloh dan Anies Baswedan bersatu akan melawan ketidakadilan politik. Ada bahkan yang mempertanyakan eksistensi kita sebagai institusi partai politik yang dikatakan partai nasionalis, seakan-akan meragukan nasionalisme Nasdem. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Kadang-kadang sebagai ketua umum partai ini, saya harus nyatakan juga, disinilah ukuran saya melihat mana kawan yang sudah dewasa dan matang berpolitik, mana yang masih anak-anak. Ini kawan masih taman kanak-kanak berpolitiknya. Nah, apa itu mas saya? Sekali layar terkembang, surut kita bertandang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya mempunyai optimisme, insya Allah partai ini akan menjadi partai besar dari hasil pemilu 2024 yang akan datang. Ketika saya masih kecil, Mas Surya, saya membaca biografi. Nama-nama yang dibaca itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Syahrir, ada Natsir, ada Saifuddin Zuhri, ada Wahid Hasim. Mereka bervariasi latar belakangnya. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya, apa profesi mereka? Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita, karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Ada bahkan yang mempertanyakan eksistensi kita sebagai institusi partai politik yang dikatakan partai nasional, seakan-akan meragukan nasionalisme. Ada bahkan yang mempertanyakan eksistensi kita sebagai institusi partai politik yang dikatakan partai nasionalis, seakan-akan meragukan nasionalisme Nasdem. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Beraneka ragam tambahkan gitu. Tapi saudara, itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita bertandang. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Bersih dan kotor bukan soal sektor. Bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Kita seringkali aneh, kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita meminta kepada presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Kadang-kadang ketua umum partai ini, baik saya harus nyatakan juga disinilah. Inilah kita.
Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapin. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Maruf Amin agar tetap sukses pada pemilu sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah, saudara. Jadi kalau ada yang menggoda kita, ada yang memang mencoba bagaimana ketangguhan, semangat dan jiwa konsistensi Partai Nasdem, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kita adalah kita, tapi niat baik kita tidak bisa ditawar-tawar. Semangat kita, itulah kita. Komitmen kita, ya memang demikian. Ukuran saya melihat mana kawan yang sudah dewasa dan matang berpolitik, mana yang masih anak-anak. Ini kawan masih taman kanak-kanak berpolitiknya. Kenapa itu sama saya sekali layar terkembang surut kita bertambah, ujar Surya Paloh. Dan itulah sebabnya mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik, bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis pak. Mau bisnis ya? Jadi saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak pak, ekspresinya cepat sekali, enggak pak. Kenapa? Politik itu kotor pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Inilah yang kita maksudkan. Sebenarnya dengan beberapa waktu yang lalu, sejak 2 tahun lalu saya katakan, Nasdem selalu menempatkan posisinya sebagai sahabat sejatinya koalisi pemerintahan Jokowi. Saya ingin memberikan ilustrasi pada saudara. Baru berapa puluh hari yang lalu, pemerintahan Jokowi Maruf Amin mengambil sebuah kebijakan strategis yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang lebih berarti bagi continuity pembangunan bangsa ini. Nasdem memberikan dukungannya setulus-tulusnya, sepenuhnya. Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang dewan sana, dari 9 praksi, ada 7 praksi partai koalisi pemerintahan, hanya 1 yang menyatakan jalan terus pemerintahan dengan kebijakan kenaikan BBM ini. Artinya apa? Artinya partai-partai atau praksi-praksi lain menyatakan tidak tepat kebijakan itu. Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, makan siang berdua, Bapak Presiden, kita punya 7 praksi koalisi pemerintahan ini. Ini kebijakan kenaikan BBM. 6 praksi tidak sepakat. Hanya 1 praksi yang sepakat. Ini kalau tidak praksi yang paling tolol atau paling loyalis, tidak mungkin begini. Kadang-kadang sebagai ketua umum partai ini, saya harus nyatakan juga, dengan jam terbang perjalanan kehidupan saya dalam institusi partai politik, disinilah ukuran saya melihat mana kawan yang sudah dewasa dan matang berpolitik, mana yang masih anak-anak. Yang matang saya juga tahu, tapi yang baru belajar ini taman kanak-kanak juga saya ngerti. Ini kawan masih taman kanak-kanak berpolitiknya. Nah, apa itu mas saya? Nah, inilah saudara semuanya dalam momentum Nasdem memanggil ini. Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.